Jumpa kembali dengan Nabi Daril Muhammad blogspot.com. Kali ini membahas tentang kipas. Gulungannya masih kinclong, sudah tidak bisa hidup. Ini kebetulan saya lagi nyervis sofa. Ini busanya. Kebetulan ada yang tetangga nganterin kipas. Ini kipasnya sudah dibuka. Dari kemarin saya ngoceh-ngoceh tentang sikring. Nah, kabel ini tadinya dibungkus pakai selongsong ini, dibungkus dan diamankan. Nah, di sini sikringnya kalau dilihat ini sikringnya ini yang masih dibungkus ini sikringnya. Ini sepertinya sikringnya yang putus lagi. Nah, jadi kalau nemu kipas atau ada kipas saudara-saudara tidak gosong, tapi mati. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi yang kabel merah ini langsung disambungkan ke kabel hitam. Ini karena saya sedang megang, jadi saya tidak bisa memutusnya. Mungkin nanti ini bentuk sikringnya. Ini sikringnya ada kipas. Ini biasanya ada di antara lilitan paling luar dan diikat, jadi ngumpul sama ujung-ujung kabel yang lainnya. Biasanya seperti itu. Singkat saja itu ini diambil. Di sini saya tidak bawa gunting karena saya lagi nyervis sofa, bukan mau nyervis lemari. Untuk alat potong buat busanya panjang banget karena memang lagi motong busa. Coba ini disolder apa enggak? Ternyata disolder. Kalau disolder coba saya potong dengan tangan satu, bisa apa enggak? Di sini saya tengok gunting pada di dalam semua. Pokoknya intinya kabel merah ini disambungkan langsung seperti ini. Selain ini juga dicek bosing-bosingnya lancar apa enggak muternya. Kalau ini saya putar lumayan berat, jadi ya bosing harus dibeneri. Untuk meluruskan bosing biasanya diketok. Jadi enteng. Ini tadinya diikat dengan talitisnya sudah saya potong. Ini jadi tidak saya bongkar total, cuman saya ambil bagian
langsung saya tuju di bagian sambungan kabel input. Hati-hati karena ini langsung berhubungan dengan tembaga kecil, jadi ya harus hati-hati untuk menarik atau memegangnya, takutnya nanti putus. Malah kalau putusnya di ujung sini sih masih mending, masih bisa disolder, atau nggak perlu disolder juga bisa, cukup dibakar sedikit lalu dililit seperti pada video saya yang sebelumnya. Saya bakar, saya solder untuk buang-buang bersihin lapisannya. Kali ini tak putus saja pakai pisau. Sudah terputus. Nah, ini tampak kabel merah sudah terpisah, kabel hitamnya sudah terpisah, ujungnya sedikit. Ini kabel merah juga sudah terputus, dan ini ujung dari kaki sekringnya tadi. Lalu kita sambungkan seperti ini. Tidak bisa mas dengan tangan satu, ya mau nggak mau video saya potong. Nah, ternyata bisa, nggak tahu kenceng apa enggak. Untuk tes ini saya tutup biar aman. Saya pastikan dulu tidak ada lilitan yang nyangkut. Seperti ini, kipasnya sudah langsung nyala. Loh. Ini seperti di video saya yang saya bilang dikurangin, tapi malah hidup. Contohnya seperti ini. Kalau sekringnya saya sambung itu mati seperti yang tadi. Ini saya putus malah nyambung. Nah, nih tuh, sama anak saya aja saya ditanya ngapain. Ya, ini lagi benerin kipasnya Pak Edi. Pak Edi ini kerjanya di percetakan negara alias peruri ya. Tempat bikin duit kalau dulu katanya. Memang kalau sekarang duit itu dibikinnya sama BI. Cukup untuk tesnya, langsung saya cabut. Sampai jumpa dengan tutor-tutor saya berikutnya. Yang pasti saya ingin berbagi. Sampai jumpa kembali dengan Abidrio Muhammad blogspot.com. Kali ini membahas tentang kipas gulungannya masih kinclong, sudah tidak bisa hidup. Ini kebetulan saya lagi nyerpi sofa. Ini busanya. Kebetulan ada yang tetangga nganterin kipas. Ini kipasnya sudah dibuka. Dari kemarin saya ngoceh-ngoceh tentang sikring. Nah, kabel-kabel ini tadinya dibungkus pakai selongsong ini.
dibungkus dan diamankan. Nah, di sini sikringnya kalau dilihat ini sikringnya ini yang masih dibungkus ini sikringnya. Ini sepertinya sikringnya yang putus lagi. Nah, jadi kalau nemu kipas atau ada kipas saudara-saudara tidak gosong, tapi mati. Nah, ini kasusnya seperti ini. Jadi yang kabel merah ini langsung disambungkan ke kabel hitam. Ini karena saya sedang megang, jadi saya tidak bisa memutusnya. Mungkin nanti ini bentuk sikringnya. Ini sikringnya ada kipas. Ini biasanya ada di antara lilitan paling luar dan diikat, jadi ngumpul sama ujung-ujung kabel yang lainnya. Biasanya seperti itu. Singkat saja itu ini diambil. Di sini saya tidak bawa gunting karena saya lagi nyervis sofa, bukan mau nyervis lemari. Untuk alat potong buat busanya panjang banget karena memang lagi motong busa. Coba ini disolder apa enggak? Ternyata disolder. Kalau disolder coba saya potong dengan tangan satu, bisa apa enggak? Di sini saya tengok gunting pada di dalam semua. Pokoknya intinya kabel merah ini disambungkan langsung seperti ini. Selain ini juga dicek bosing-bosingnya lancar apa enggak muternya. Kalau ini saya putar lumayan berat, jadi ya bosing harus dibeneri. Untuk meluruskan bosing biasanya diketok. Jadi enteng. Ini tadinya diikat dengan talitisnya sudah saya potong. Ini jadi tidak saya bongkar total, cuman saya ambil bagian, langsung saya tuju di bagian sambungan kabel input. Hati-hati karena ini langsung berhubungan dengan tembaga kecil, jadi ya harus hati-hati untuk menarik atau memegangnya, takutnya nanti putus. Malah kalau putusnya di ujung sini sih masih mending, masih bisa disolder, atau nggak perlu disolder juga bisa, cukup dibakar sedikit lalu dililit seperti pada video saya yang sebelumnya. Saya bakar, saya solder untuk buang-buang bersihin lapisannya. Kali ini tak putus saja pakai pisau. Sudah terputus. Nah, ini
tampak kabel merah sudah terpisah, ini kabel hitamnya sudah terpisah, ujungnya sedikit. Ini kabel merah juga sudah terputus, dan ini ujung dari kaki sekringnya tadi. Lalu kita sambungkan seperti ini. Tidak bisa mas dengan tangan satu, ya mau nggak mau video saya potong. Nah, ternyata bisa, nggak tahu kenceng apa enggak. Untuk tes ini saya tutup biar aman. Saya pastikan dulu tidak ada lilitan yang nyangkut. Seperti ini, kipasnya sudah langsung nyala. Loh. Ini seperti di video saya yang saya bilang dikurangin, tapi malah hidup. Contohnya seperti ini. Kalau sekringnya saya sambung itu mati seperti yang tadi. Ini saya putus malah nyambung. Nah, nih tuh, sama anak saya aja saya ditanya ngapain. Ya, ini lagi benerin kipasnya Pak Edi. Pak Edi ini kerjanya di percetakan negara alias peruri ya. Tempat bikin duit kalau dulu katanya. Memang kalau sekarang duit itu dibikinnya sama BI. Cukup untuk tesnya, langsung saya cabut. Sampai jumpa dengan tutor-tutor saya berikutnya. Yang pasti saya ingin berbagi